Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Puja serta puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkannya hujan dari atas langit ke bumi, semoga menjadi sebab turunnya ampunan Allah, turunnya keberkahan Allah, turunnya kasih sayang Allah. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh solehah keturunannya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita tercinta, beliau yang mengungguli keutamaan, derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, lebih mulia dari 313 rasul, sangat sayang kepada umatnya. Beliau begitu cinta kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Nabi besar kita Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad, 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 Muhammad. Bersama-sama, assalamu alaikum. Yang saya hormati para habaib, terutama Habib Rifki beserta jamaah. Semoga guru-guru kita yang hadir, para habaib, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada guru kami Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat, dan beliau telah meninggalkan tempat ini. Kita doakan beliau sehat panjang umur.
guru-guru kita, para kiai, para sesepuh, para ajengan, mohon maaf lahir batin. Saya tidak absen satu persatu karena begitu banyak catatan. Mudah-mudahan guru-guru kita semua barokah sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Saya sadar sekarang sudah menunjukkan waktu jam 12 kurang 20 menit lagi. Saya mau tanya sama jamaah, kuat di sini ngaji sampai jam berapa? Sampai subuh kuat? Hebat jamaah. Hujan-hujanan kuat? Masya Allah, tabarakallah. Malu saya sama emak-emak. Mudah-mudahan semuanya berkah sehat, panjang umur. DKM Masjid Nurul Amin, semoga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Qari kita yang membaca ayat Quran, beliau yang baca, kita yang mendengar, mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Tim hadrah nanti boleh bimbing kita baca sholawat, cuma vokalnya cukup saya dan jamaah. Ya, tim hadrah vokalnya cukup saya dan jamaah. Mudah-mudahan tim hadrah beserta seluruh jamaah barokah sehat, kita semua dapat syafaat. Injek gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, kerudungannya bagus, boleh ngutang. Mudah-mudahan cepat lunas. Mudah-mudahan. Bersama FKSM kita bangun kebersamaan, pererat silaturahim masjid dan musola. Butuh nasihat apalagi buat kita? Dari mulai gempa, banjir, bandang, hama, penyakit, virus, wabah, sampai ada himbauan jangan datang ke masjid karena ada kerumunan. Di mana masjid ini sarana tempat apapun musibah, apapun ujian, cobaan, bentuknya yang bahaya sekalipun, justru masjid dan musholahlah adalah tamengnya. Betul? Inni ahammu bi'adabi ibadi. Ini antara nggak semangat, meriang, apa ngantuk ini? Dingin. Ketika musibah, azab, bencana Allah akan turunkan ke dunia. Falamma ra'aita umbaram masjidi. Buat cermin dicampur salak di depan saya lumayan ramai, tapi jawab Allah nggak kompak. Buat salak, buat payak, jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Lempengan begitu mah kencang banget aminnya. Ketika Allah akan turunkan musibah, wabah, fitnah, apapun itu bencana yang akan hadir. Falamma ra'aita umar masjidi, masjid dimakmurkan, musolah diisi saf-saf berjamaah. Fayashkur ghadabi, redam murkanya Allah yang turun rahmat dan keberkahan. Amin ya rabbal. Cuma sayang, sejuta kali sayang, masjid megah, berhiasan granit, bahkan kaligrafi yang indah, AC, karpet yang megah, berlantai, bahkan berlapiskan emas. Tapi masjid zaman sekarang kosong. Masjid kosong, pasar malam ramai, musola kosong, dangdutan ramai, tabligh akbar, hujan pada pulang. Yang belakang bangunlah jiwanya, untuk Indonesia. Tuh, dua. Merdeka.
merdeka tanahku, Indonesia Raya, hiduplah. Dalam bait syair ini yang pertama kali dibangun jiwanya dulu apa raganya dulu? Bangunlah jiwanya baru membangun raganya. Jujur nggak ada dusta di antara kita. Masjid yang megah seperti ini, sholat subuh berapa sapa? Satu saf, alhamdulillah. Itu satu saf kanan kiri penuh apa entuntunya? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan orang sholat rumahnya dekat masjid dan musala, tapi dia asik masih sholat ibadah di dalam rumah. Setuju? La tatimmu, tidak sempurna. La tasihu, bahkan tidak sah sholatnya. Pak masih hidup? Pak, subuh di sini jam berapa, Bu? Jam 4:30 lewat. Berarti ibu siap ngebantu suaminya untuk bisa taat dan semakin cinta sama masjid. Ibu bangun jam 4 subuh, datangkan suaminya, masak air biar, kemudian cium kening suami, bisikan di telinganya, bebek cinta, bangun bebek. Dielus punggungnya, nang ning ning nang ning. Bapak, kira-kira kalau Bapak dicara bangunkan seperti itu oleh istri, kira-kira jawab Pak yang jujur, yang bangun yang mana Pak? Pak, kira-kira istri Bapak membangunkan dengan cara seperti itu apa kagak? Pahit. Boro-boro Ustad, istrinya ngorok, suaminya ngigok. Betul. Bang, bangun bang, ada apa? Ada bagong. Dia ngorok kayak bagong. Jangan salah, ibu mencium kening suami, pahalanya 70 dosa kecil luntur. Saat itu juga sama dengan mencium Hajar Aswad. Kita belum bisa berangkat haji dan umrah, rebut-rebutan untuk mencium Hajar Aswad, tetapi gratis. Hajar Aswad ada di rumah, Hajar batu Aswad hitam, cium itu batu hitam. Mana dia batu hitam? Tungguin Bu, mana dia batu hitam? Ini dia batu hitam, cuma rada asin. Boleh sekarang cium Hajar Aswad, tapi kalau subuh jangan sekali cium bibirnya. Kan halal Ustaz, halal sih halal. 17 bangke ngumpul di situ semua. Mau bangke beneran Bu, naga lupa gosok gigi, makanya peti sama jengkol giginya bolong. Bukan ibadah, muntah yang ada bener. Anak muda ada nih, anak muda. Tobatnya orang tua bagus, tapi jauh lebih bagus tobatnya anak muda. Betul. Ini anak-anak gadis yang ikut ngaji, pastikan kalau kalian kepengen dipimpin punya suami, pastikan suami kalian syarat pertama untuk jadi imam kalian yang suka bangun malam. Nih tim hadroh kalau malam bangun ya, kucing. Pak, kita bangun malam nih jam 2:30, bangun ke WC kencing, ambil air wudhu, langsung sholat sunnah. Apa bangun kencing, langsung lanjut tidur lagi? Kenapa sih Ustaz cari imam yang harus sering bangun malam untuk sholat tahajud? Sholat tahajud aja dia bisa, apalagi hanya membangun dan membina rumah tangga. So sweet. Anak muda asik main Free Fire, Mobile Legends, apalagi mama asik nonton sinetron, bapak-bapak nonton bola,
Rela tengah malam bangun buat belain nonton bola, nyeduh supermi sama kopi. Tapi subuh 2 rakaat terasa berat. Akhirnya masjid musola bukan diisi sama anak muda, bukan diisi sama bapak-bapak, yang ngisi TOP, tua ompong peot. Yang ngazan aki-aki, yang qomat jadi imam, yang makmum, yang marbot, yang ngapel, gali kubur, anu modar, barangan. Justru yang banyakkan mati zaman sekarang anak-anak muda. Kenapa? Yang muda banyak ulahnya. Jangan merasa bangga usianya muda, gagah. Lihat motor dibeli sama orang tua, rela ngutang dari pabrik standar setrinya diganti, jaket nggak make, helm nggak make, knalpotnya dibobok, bannya diganti sama ban sepeda, joknya diseset, begitu ngebonceng merosot. Ngetrek tengah malam, nggak ada lampu, nabrak yang listrik, palanya pecah kena aspal, mati anak muda. Betul? Ada nggak aki-aki mati ngetrek? Jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hidup, dengkulnya coplok. Di belakang bonceng cabe-cabean, bibirnya ketup angin nenek-nenek. Baka. Makanya FKSM ini hadir, forum silaturahim semakin taat. Dimanapun kalau ada sholat subuh berjamaah, maka disitulah orang yang beriman banyak berada. Kalau kalian melihat orang Islam banyak sholat Jumat, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu banyak orang Islam. Tapi lihatlah orang-orang yang beriman hadir di masjid dan musola, sholat berjamaah di waktu sholat subuh. Insya. Terus ini terus. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai subuh kuat. Udah berapa kiai yang mati di sini? Radionya rusak. Son aja udah ngeluh jam segini, Bang. Ayo kita baca salawat biar semangat. Allahumma sholli wa sallim. Bentar loh, saya benerin channelnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadrah siap? Siap hadir? Bersama-sama jawab yang kompak. Salam alaika ya aunal gharibi. Amnun wa salamun ya aunal gharibi. Amnun wa salamun jita bil Qur'ani. Ahmadu ya habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi Ahmad ya habibi. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati
Muhammad. Ini pukulan hadrohnya memang seperti itu. Ya. Tadi grogi mungkin di hadroh ya. Pukulannya ada yang salah. Dung terang tang seragam kerudung hutang kayak gitu. Ini ceramah kalau sisa begini Bu. Udah tinggal ngantuknya aja. Mudah-mudahan berkahnya masih ada. Masjid jangan sampai kosong. Ibu punya suami aktif, suruh ikut gabung FKSM. Karena ini bagian daripada keberkahan rumah tangga kita. Kalau suatu kaumnya beriman dan bertakwa, yang keluar dari perut bumi, yang turun dari atas langit, nggak lain kecuali keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat. Yang kedua, wassulasa Al-Quran, majlis-majlis bernuansa Al-Quran. Alhamdulillah, di sini ada guru kita dan banyak pondok pesantren, anak-anak santri yang menghafal Quran, dan rencana di sini pun akan dibangun pondok pesantren. Ini bagian daripada tameng supaya Allah tidak akan turunkan azab dan bencana di wilayah kita. Bu, Pak, kita lebih senang baca Quran apa baca HP? Kita lebih senang memegang Al-Quran apa memegang HP? Jangankan yang tua, yang muda, anak kecil aja senangnya main HP. Kalau lagi nangis nggak dibimbing bacaan sholawat dan ayat Quran, dikasih itu HP, tenang, nyaman, akhirnya virus menguasai otak anak-anak kita. Bahkan saya tanya sama anak kecil, apa cita-citamu nak? Aku kepengen jadi gubernur. Bagus nak. Kamu, aku pengen jadi banser. Bagus nak. Kamu, aku kepengen jadi presiden. Bagus nak. Kamu, aku kepengen jadi suster dan perawat. Bagus nak. Kamu, aku kepengen jadi pilot. Bagus nak. Kamu pengen jadi apa? Aku TNI. Kamu polisi. Apapun cita-cita kalian mulia kalau dasarnya iman dan takwa. Kamu pengen jadi apa nak? Aku nggak pengen jadi apa-apa kecuali aku pengen jadi HP. Kok aneh cita-citamu nak? Iya, apa alasanmu kepengen jadi HP? Abisnya mamahku kemana-mana bawa HP, tapi tidak pernah membawa-bawa aku. Habisnya ayahku senang memandang HP, tapi tidak pernah memandang dan menatap wajah koh. Dari pernyataan anak kecil yang polos, kira-kira benar apa salah? Bangun tidur HP, mau tidur, mau ngaji, lagi ngaji, ketemu teman, kondangan, arisan, mau makan, mau minum, masuk kamar mandi, begitu ngadan, berapa banyak gara-gara HP rumah tangga hancur berantakan karena hadir orang ketiga, betul? Suami istri bercerai, menantu sama mertua jadi pada ribut karena cemburu sosial, tetangga sama tetangga berantem lantaran update status, betul? Ini HP namanya setan gepeng. Dulu HP tuh connecting people, menyambung silaturahim, karena mereknya sederhana, Nokia, diikat sama karet, gede banget keulekan sambal. Ada merek Isya dan Hidayah, bebas roaming, nelpon antar kota, luar daerah saudara. Tuh kalau bulan puasa gratisan. Sekarang mah mereknya macem-macem, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, macam-macam. Ada lagi namanya aplikasi Toktik. Iya itu dia. Itu nenek-nenek sama anak kerja sama. Kuda yang mana, kuda yang mana, kuda yang putih. Iya. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya berat. Cuak. Nah. Yeah. Saya mau meragain doang, bro.
Yang korban mah ini nih. Po Jojo, Po Iyam, Koko, Masnah, Esi, Mimin, Eti, Sarna. Po Ida juga sama tuh, si Ito apalagi ngikut-ngikut tuh dia. Ada orangnya ada. Itu anggota Caribel ya, cerewet dan bawel ya. Ini kita sudah namanya diracuni sama hal-hal yang viral. Tahu kan viral? Yang ditanam supaya nggak bunting? Oh, spiral. Ini ceramah nggak ada meja, nggak ada tisu, nggak ada kue, nggak ada minuman. Ya, ilah ceramah terakhir begini amat. Ya, begitu ya bu. Emang mentang-mentang saya ceramah terakhir kagak ada meja. Ada apa saya juga ceramah bu? Tungguin dari tadi ya. Baru datang saya. Dikasih minum larutan penyegar cap kaki 3. Emang saya panas dalam apa? Dikasihnya Pocari Sweat. Emang saya lagi kekurangan ion apa? Kue, jeruk kue. Nasib. Sabar banget saya mah. Sabar sih sabar, kuenya belum datang ini. Bercanda. Jangan dianggap bercanda ya. Ini penting buat kita. Sekarang TV, handphone tidak lagi banyak memberikan manfaat kecuali informasi yang bermanfaat dan buat dakwah. Penting. Bu, perceraian banyak nggak? Perselingkuhan banyak nggak? Yang sedang viral apa bu? Ada seorang suami sah punya istri tapi digugat cerai istrinya. Betul? Bu, ibu kepingin punya suami yang setia apa yang mendua? Ibu kepengen punya istri yang suka mencintai apa mengkhianati? Ibu senang dimanja apa dicuekin? Ibu senang disayangin apa disakitin? Bapak harus paham, perempuan derajatnya ditinggikan dengan hadirnya baginda Nabi. Maka jangan sampai kita menjadi laki-laki yang menzolimi perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk dekat dengan hati, artinya kepengen selalu dicintai dan dimengerti. Bukan dari kaki diinjak, direndahkan dan dihinakan. Bukan dari pala dijunjung, disanjung, lupa diri terhadap kodrat wanita yang solehah. Tapi dekat dengan hati, dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada untukmu. Maka perempuan baper pak. Tahu kan pak baper? Yang digigit krenyes-krenyes. Oh baper. Yang perut keroncongan apa? Belum datang ini kue. Bapak, perempuan itu baper, bawa perasaan ketika dia dicintai, cintanya lebih besar daripada cinta suami. Tapi jangan coba sakiti hati wanita, sampai kapanpun rasa sakit itu akan diingat dalam memori hidupnya. Perempuan mah begitu pak, beneran nggak? Cius. Mereka selalu ingat di saat disakiti, tapi mereka begitu sering kali lupa tatkala menyakiti laki-laki. Bukan begitu, aku begini apa adanya. Makanya wanita itu khairukum linisa'im, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada perempuan. Rusaknya wanita, rusak bangsa dan agama. Maka yang sekarang dirusak bukan hanya ABG, tapi emak-emak. Rambut di rebonding, di highting, anaknya dipaut. Oh, menari dengan nuansa Islami, tertutup auratnya. Ibu yang namanya menjenguk ataupun menjemput anaknya naik motor bajunya itu. You can see my contact.
celananya hot pants. Ini banyak yang terjadi. Maka kalau ibunya rusak, anaknya juga ikut rusak. Maka jadilah perempuan yang soleha, ibu. Bu. Dulu ketika Nabi kita belum ada, di Arab itu satu laki-laki punya perempuan istri lebih dari 17. Jangan mikirin bagaimana pakai kolor. Nggak ada harganya yang mancung, nggak dihargain, apalagi yang langsing, nggak ada nilainya, apalagi nggak ada harganya perempuan, bahkan dijadikan bahan undian. Nggak bisa, kita lahir dari rahim perempuan, kita punya istri perempuan, anak kita pun putri perempuan. Maka itu anugerah punya keturunan perempuan, maka diangkat derajatnya, jangan dihinakan, justru yang ada dimuliakan. Perempuan kalau lagi marah banyak diam. Bapak kudu paham, as-suntu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu suatu kebijaksanaan, sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Nyatanya perempuan kalau lagi marah banyak diam. Diam itu emas, berarti obatnya cuma satu. Kalau istri lagi marah, bawa ke toko emas. Ibu-ibu kalau lagi ngaji pura-pura kegerahan, Pak. Kekebet. Bukan kegerahan, nunjukin gelang sama cincinnya. Bapak kudu paham, Nabi kita kenapa berpoligami? Karena wahyu. Tapi laki-laki zaman sekarang berpoligami banyakan karena servis suami ibu. Suami ibu senang ke ABG labil. Ibu beli seragam SMP sama SMA. Menghibur suaminya, mau goyang dompet, goyang TikTok, mau nyungsep sekalian. Halal. Bapak harus paham, Pak, 3 hal yang tidak akan pernah hilang dari perempuan. 1, cerewet. 2, cemburu. 3, mata duitan. Saya ketemu sama Kiai di dalam, saya ketemu sama Habib di dalam, saya ketemu sama panitia di dalam. Sehat, alhamdulillah khair, baik. Udah begitu aja jawabannya. Tapi coba ketemu sama ibu-ibu, Bu sehat Bu, alhamdulillah tad orangnya masih sehat, cuma kantongnya doang rada bokeh ini. Emang begitu Ustaz, suami saya mah jarang ngikutin kuliah subuh ya. Emang begitu, dia mah kerjaannya tidur aja. Begitu di rumah kerjaannya hari Minggu liburan, mancing lu mandiin burung. Emang begitu dia mau Ustaz. Bu, saya tanya gimana kabarnya, kenapa ibu jawabnya kemana-mana? Tuh perempuan. Makanya di zaman dulu ada seorang sahabat nazar, istrinya ketika cerewetnya nggak berhenti, dia masukin ke dalam sumur. Perempuan mana yang pagi-pagi diajak jalan-jalan healing nggak mau, senang. Ternyata dia menuju ke dalam sumur tua yang ada di tengah gurun, di depannya langsung dicemplungin, masuk ke dalam, pulang tuh suaminya. Rumah yang rame jadi senyap, tenang, 86, nyaman. Tapi seminggu kemudian mulai terasa rindu. Kalau sudah baru bawa ke sungguh berat, kehilangan sungguh berat. Hidup tanpa lagi ada dianggurin, nggak ada dirindu-rinduin. Dia istighfar mohon ampun sama Allah, diambil kerekan dan timba, cemplungin dalam sumur, diaikan ke atas. Ternyata bebannya jadi berat. Dia nangis, apakah istriku sudah tenggelam mati? Beban yang ringan sekarang jadi berat. Ternyata yang keluar palanya botak, giginya bertaring. Jin penghuni sumur tersebut. Tapi jin tidak malah bersyukur ada dikeluarin sama ente. Kenapa jin? Di bawah aneh keberisikan. Paham sampai sini ya? Jangankan suami ibu, jin aja kagak betah. Tapi tenang Pak, istri kalau bawel, cerewet, aman rumah kita dari begal maling. 24 jam, aja. Jangan banyak cerewet tapi banyak baca sholawat. Jawab Allah Allah
Jawab Allah Allah, ngegas saja. Ulang sekali lagi. Allah Allah. Hadrah. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Bapak sekarang Bapak. Ayo Pak. Ayo. Ayo Pak, ayo. Pak, oi, Pak. Bapak mana Bapak? Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Bersama-sama. Wa idru ghayabka idza masat ayadi. Hadrah. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Allah. Wa idru ghayabka idza masat ayadi. Wa amma nawaluha kull ibadi. Wa amma nawaluha kull ibadi. Wa amma nawaluha kull ibadi. Habibullah ya khairal baraya. Mana suaranya? Qamar. Sallu ala Nabi. Bersama-sama wajamil. Wajamil. Wajamil sidna Nabi. Wajamil. Ya tayyibatu لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار اليد محمد يا طيبة جدك الصبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار Muhammad. Assalamu alaika. Saya minta sama jamaah, bersama-sama kita kirimkan salam untuk Nabi kita tercinta. Assalamu alaika ya Rasulullah. Yang punya handphone, naikkan ke atas, sampaikan cahaya salawat untuk baginda Nabi. Sallu ala Nabi ya Rasulullah. Ya Taibah, ya Taibah, ayana syaqdani wal hawa nadana. Lebih kompak bersama-sama. Ya Ali, ya abna Abi Talib, bikubur masdar al-mawalid. Hal ura li'ajib indakum afdalul gilmana. مفتاح الجلمان. صلوا على النبي. اشقنا لي والهوى ندانا. صلوا على النبي محمد. Mudah-mudahan yang menyalahkan handphone diganti sama iPhone. Amin ya Rabbi. Berkah solawat insya Allah, maksiat minggat kita dapat syafaat. Terus ini
Yakin masih terus? Salawat lagi. Nanti kita salawat lagi. Di sini banyak suku Jawa, Sunda atau Betawi? Jawa banyak. Udah. Yang kedua, perempuan itu sifatnya cemburu. Bukan hanya perempuan, harusnya laki-laki juga harus punya rasa cemburu. Sayyidina Ali cemburuan sama istrinya. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Karena Fatimah seringkali bersiwak. Nah, kayu arang ini menempel pada bibir Fatimah. Maka Sayyidina Ali cemburu. Begitu Pak, harusnya sebagai laki-laki. Hai kayu arang, andai kata Rasul tidak mencontohkan, aku tebas batang lehermu. Begitu kata Sayyidina Ali. Lalu bagaimana kita cemburu kepada istri kita? Istri kita keluar rumah, ya Allah, keluar tanpa pakaian yang tertutup. Nggak ada rasa cemburunya. Pak. Ya bapaknya udah ngantuk. Bu, boleh nggak cemburu, Bu? Cemburu itu buah cinta, tapi cemburu buta itu yang bahaya. Janganlah banyak cemburu. Kenapa ini? Nisonnya cemburuan nih sama saya. Bu, jangan banyak cemburu tapi banyak nyervis. Kalau cemburu itu jadi prasangkanya buruk, tapi kalau servis itu bakalan suaminya setia. Ketika suaminya hadir, ibu bilang, "Papa," ibu bahasanya ke suami, "Papa apa beb?" "Ayang, boleh." Kalau Rasul kan panggilannya Habibi, cinta. Istrinya panggil Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Cinta, bibi, Habibi, babe, my lovely, my honey, my wife, my husband, akoh, kamoh, neng Nggak masalah asal jangan panggilannya body. Suami dulu gondrong, sekarang botak, panggilannya tak. Bini langsing karang gembrot, panggilannya Dut. Suaminya nanya, "Lu mau kemana Dut?" "Ngaji botak." Udah gak enak. Papa mau makan, minum, mandi, apa mau langsung bobo? Makan ada apa? Ada 1000 ikan di balado. Apa itu? Ikan teri. Nggak nafsu, ada apa lagi? Ada pizza bertingkat. Apa itu? Oncom. Nggak ya udah, ada minum-minum, ada apa? Ada Pocari Sweat, ada namanya Lorotan. Ya udah, segitu-gitunya dari tadi. Kode keras. Ya udah, nggak lapar, nggak mau minum, ya sudah langsung mandi. Mandi ada apa? Kan dingin habis hujan. Tuh neng masakin air biar hangat. Aduh masih gerah. Ya udah, kalau nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, langsung deh kita bobo-boboan. Emang bobo ada apa? Neng siap jadi bantal guling dan selimut buat apa? Kira-kira istri di sini begitu apa kagak? Baik. Ini kan hujannya Pak. Istri kita ngepel lantai, bapak nggak masuk, nginjak, nggak pakai sendal, kotor kakinya. Gimana komen istri bapak? Tak mata lo. Aus neng, ambil dewekan, gue banyak gawean. Kalau ada istri model begitu tuh, istri ngaji malam ini, boleh tuh Pak istri yang kayak begitu mah tuker tambah. Boleh akhlaknya. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Maka ulama sepakat ketika seorang istri melayani suaminya, bahkan dia menyendokkan makanan, menuangkan, menemani di saat suami makan, tidak lari, tidak keluar, bahkan dia berdiam diri dan membersihkan bekas suaminya, maka saat itu juga pahalanya tak lain haji dan umrah secara makbul. 1 gelas bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz saya kepengen 1000 rakaat segalon. Glok. Sabar, itu suami ibu bukan akuarium. Pelan-pelan.
Jangan cemburuan tapi banyak setis. Yang terakhir mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi kalau di tangan istri suami minta nggak bakalan dapet. Pak, begitu nggak Pak? Tapi kita sebagai seorang laki Pak, suami ini nggak boleh suzon sama perempuan, apalagi istri. Dasar matre, dasar mata duitan, dasar kagak tahu terima kasih, nggak boleh. Istri megang duit, bapak megang duit, lebih berkah duit ada di tangan istri. Tenang. Udah mulai ngegas ya. Biarin aja Pak, saya angkat dulu Pak. Kan terbang tuh dia. Kita lepas, nyungsep, kita jejak habis-habisan. Sabar Pak, sabar. Bukan begitu Pak, 100.000 di tangan istri, 100.000 di tangan bapak. Kalau istri mah 100.000-nya manajemennya bagus Pak. 50.000 bisa buat beli beras, 30.000 lauknya, 80.000 habis suami anak bisa makan enak di rumah. Sisa 20.000, 10.000 sedekah, 10.000 lagi ngebasoh. Coba suami ibu megang duit 100.000, berapapun banyaknya itu, habis buat di rokok doang. Betul. Hidup ibu-ibu. Takbir. Serang. Kenapa jadi begini ya kenapa? Udah kita mah diam-diam aja Pak. Kalau ibu-ibu yang demo, ya kelar hidup kita dah Pak. Jangankan demo, naik motor sen ke kanan belok ke kiri Pak. Nyungsep kemana Bu? Beli seblak. Bongkos. Ada lagi nggak? Kopi sama susu ada? Kopi sama susu. Marah bapak-bapak. Tenang ya Bu. Duit mah banyak dikit bakalan habis, tapi keberkahan yang tidak akan pernah habis. Maka minta keberkahan rezeki yang banyak. Pengen bapak ibu banyak duitnya? Ini saya kasih amalan nih. Tapi buat ibu bapak doang nih di sini yang dengar ceramah saya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil Quddus ajib lana bil fulus. Kok amalan Pak banyak duit tuh? Ada masalah kok? Sekarang saya tanya, ibu ngutang seragam ngelunasinya pakai apa Bu? Iya, duit bahasa Arabnya apa? Ibu menyetorkan umrah dan haji berangkat, nunain tuh namanya ngekesin, itu pakai apa Bu? Itu doanya. Ya Rabbana bil Qudus ajib lana bil fulus. Ya Rabbana bil Qudus ajib lana. Ya Rabbana bil Qudus. Langsung Pak hafal dia. Udah terakhir. Besok saya mau berangkat ke daerah Jakarta. Acara juga haul. Malam Senin langsung terbang karena ada acara di Surabaya. 3 hari. Kamisnya langsung ke Makassar. Malam Senin depannya ada di Malaysia. Ada undangan Yunatin Ipin Upin. Alhamdulillah. Naruto ikut. Bobo Boy juga sama ada. Resep. Si Tayo ada ikut. Wa wildal Islam, generasi Islam berupa anak-anak muda. Maka anak muda zaman sekarang jangan baperan, jangan lemah, harus kuat. Isi masjid dan musola, makmurkan anak-anak kecil, ayo dampingi.
Supaya benar anak-anak kita ini hatinya rindu sama masjid, terpaut sama masjid. Dulu saya nginep di musola, dulu saya nginep di masjid, tidak diomeli sama orang tua. Karena di masjid kita tugas punya niat, nanti bangunin sahur kalau Ramadan. Tapi zaman anak sekarang yang ada masjidnya kosong, di pinggir jalan dia lagi main handphone. Jangan sekali-kali anak kecil, anak muda diusir dari masjid, bukan dia pulang ke rumah, tapi dia nongkrongnya di warnet. Maka dari situlah hadir orang-orang hebat, Bapak, generasi Islam. Orang tua dulu rumah sederhana, belum banyak macam hal-hal yang sifatnya seperti sekarang. Bangunan mewah, mobil motor, jalan udah diaspal, bahkan di konblok. Enak dulu mah kampung. Dek. Terdengar di Pak RT bacaan Iqra'ul Mayit surah Yasin fa inna ruhul Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Lewat depan rumah RW. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. Lewat depan rumah Pak Kepala Lurah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak Ibu. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Rumah kita terang bukan dengan cahaya handphone sinetron, tapi Quran. Berkah lahir orang-orang hebat dari rumah sederhana. Ibu ngajarin kalimat Baghdadiyah, alif fathah, alif kasra, alif dhamma, ba pada baba kasra pi ba dhammahu, wa pada wawa kasra wi wa dhammahu. Kurang monyong wa uwi'u qaf fata qafra fatarana fatana qarana. Mah aku kan sudah Iqra 3, imam lupa dibaca Iqra 3. Mim fata mata fatata lam domah lu mata lu. Suaminya pulang tok assalamualaikum. Ba domahu tak patata tu mata bapak lu buta. Tapi anak hafal surah pilihan. Lahir orang-orang hebat dari rumah sederhana. Wawil dal Islam. Ini yang harus kita lestarikan. Tuh. Insya anak yang hebat tergantung orang tua. Ya mafil abab fil abna. Anak mah gimana mak bapak. Bapaknya kalah, anaknya kampret. Emaknya nyolong, tuh anak nyopet. Ajarkan, baca kepalanya, dipegang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ila akhir ayat. Tekan dadanya, di atas dadanya, dekat dengan nama tenggorokannya. Al-insyirah, alam nashrah lakas sadrak. Wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak. Ila akhir ayat. Bacakan dan tiupkan kalimat sholawat. Nak soleh ya nak solehah ya nak. Bagus berkah rezekinya. Yang kedua, ketika minum harus ada gelas. Berhubung di sini tidak ada gelas, langsung aja dikokop. Auto kokop itu uyup. Oh nggak usah dikokop dan dikuyup, sedot. Minumnya jongkok, duduk baca bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ada cara yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Ya, saya aus. Puas. Komen aja ke netizen.
Kalau kita membudidayakan akhlak seperti itu ketika minum, maka ulama berkata salafus saleh, di mana anak kita semasa minumnya dengan cara demikian, airnya berada dalam kandung kemih ataupun dalam perut, selama air itu masih ada, insya Allah dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Sekarang anak kecil bahasanya mama sama papa pakai handphone. Mama lagi ngapain? Mama lagi nyuci piring. Mama sok sweet. Papa lagi apa? Papa lagi OTW. OTW kemana? Main lato-lato. Ini anak kecil, apalagi yang remaja. Apa yang tidak ada di handphone? Tautan, halaman yang sifatnya banyak, porno aksi, penipuan, hoak, berita bohong, penculikan, hadir tuh di handphone. Makanya orang tua dulu nggak punya handphone tapi cerdas. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena anak demam tinggi nggak takut sama corona, apalagi wabah macam-macam. Diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, langsung diborehkan namanya ke tubuhnya, dikupasin tuh namanya bawang merah. Itu demam tinggi hilang, yang ada reda tuh anak bisa main sekolah, bahkan bisa belajar dan ngaji di TPK. Hebat tuh anak, orang tua dulu cerdas. Tapi orang tua zaman sekarang enggak gitu. Panik yang ada. Begitu anak demam tinggi, apalagi jam 1 malam, langsung diambil HP, langsung dia buka HP, update status. Nak, cepat sembuh ya nak. Mama sayang kamu nak. Nanti kita main lagi ya nak. GWS I love you nak. Kling. Bestinya baca, belum tidur. Ada apa Jeng? Ini anakku demam tinggi. Suamimu kemana? OTW. OTW kemana? Ke rumah. Mudah-mudahan selamat. Iya. Itu berapa derajat? Itu 40 derajat. Iya udah. Takutnya setip. Iya mudah-mudahan. Kasih paracetamol. Enggak takut demam. Apalagi paracetamol takut gagal ginjal. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Jeng. Amin. Wake up. Cekak. Rusak nggak? Hancur nggak? Dan ini ada di lingkungan kita, bahkan kita sendiri menjadi pelakunya. Berkeluh kesah janganlah melalui HP dan status, tapi sujud kepada Allah. Man syakalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas Siapa yang curhat, dia ambil Al-Quran, dia baca, menangislah air matanya keluar, membasahi pipinya, terbesit sebuah harapan di dalam hatinya. Maka doa seperti itu lebih mustajab Allah jawab ketimbang seorang hamba mengangkat kedua tangan untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran adalah surat cinta. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaih. Hanya dia. Ini kita ngajak sholawat, bukannya nyanyi. Ayo bareng-bareng. Ayo. Gimana sholat yang terbaru dulu? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Bisa bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma
دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-tadama fi ilmillah salata daimatan salatan bidawami mungkin lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar sehat semua, panjang umur. Saya kuat aja sampai jam 3. Cuma ceramah mah panjang pendek sama amplop udah dilem. Tapi saya kesini pengen silaturahim, nggak ngarepin amplop. Dulu mah amplop saya buang-buangin Pak. Udah jangan ngegas. Yang penting silaturahimnya aja. Ya, takutnya semakin larut, semakin lama subuhnya bablas. Intinya kan kita semakin bertaat, semakin taat sama Allah. Karena suksesnya malam ini kita pengajian, suksesnya malam ini kita mengadain acara bukan dari jamaah yang banyak, bukan dari para habaib yang banyak hadir, bukan juga kiai yang banyak hadir, tapi suksesnya malam ini kita punya acara besok subuh yang 1 saf bertambah 2 sampai 4 saf. Mudah-mudahan Bapak siap memakmurkan masjid Bapak, siap bergabung dengan FKSM Bapak, siap semakin taat kepada Allah Bapak. Takbir. Insyaallah Bapaknya sudah siap dan Ibu juga dukung kegiatan suami wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah, karena bagaimanapun kita akan diminta pertanggungjawabannya. Istri tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita. Ketika Bapak sering ngaji, hadiran, bahkan ikut gabung FKSM, insyaallah bertambah ilmu, bertambah taat kepada Allah, menjadi imam bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, semoga keluarga besar FKSM semakin solid, jamaahnya makin bertambah, dan juga yang sedang sakit diberikan kesehatan wal afiyah, panjang umur, taat ibadah, banyak rezekinya, dan kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Terkhusus buat almarhum, almarhumah, kakek, nenek, guru, kerabat, saudara kita yang udah wafat, semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburannya taman-taman surga. Biniyatin ibadah bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang doa nanti ada dari guru kita, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak ngomong, banyak salah, banyak kehilafan. Ini orangnya, saya mohon maaf lahir batin. Benar manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid dimakmurkan, Al-Quran didakwamkan, diamalkan, dan cetak generasi yang kuat agama Islam. Maka redam murka Allah, yang Allah akan turunkan adalah keberkahan buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.